Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah rabbil alamin, kita aturkan kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, dalam bincang-bincang santai di siang hari ini, saya akan coba kembali membahas tentang banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh beberapa waktu yang lalu. Kenapa ini kembali saya bahas? Karena ini penting gitu. Sebab ada sebuah anomali cuaca atau fenomena cuaca yang tidak biasa terjadi di bumi, terutama beberapa tahun terakhir. Apa yang kita sebut dengan global warming atau pemanasan global itu bukan sebuah mitos ya, atau cerita hoak. Namun global warming adalah sebuah fakta, kenyataan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Apa itu global warming? Secara sederhana kita bisa jelaskan bahwa global warming itu kondisi dunia yang mengalami peningkatan suhu yang suhu yang tinggi dari biasanya. Atau peningkatan suhu ini artinya kan lebih panas ya, bukan lebih dingin gitu. Jadi suhu bumi itu mengalami peningkatan. Ada wilayah yang peningkatan suhunya rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi gitu. Bergantung tingkat kerusakannya gitu. Kenapa bumi ini meningkat suhunya? Ya, kalau ditanya kenapa, penyebab utamanya ya aktivitas manusia ya. Industrialisasi yang tidak bisa dibendung ya, pembuangan gas berbahaya yang tidak bisa dicegah gitu kan, dan lain sebagainya. Dan kerusakan itulah yang menyebab suhu permukaan bumi itu meningkat. Artinya tidak ada negara yang tidak punya andil dalam kerusakan ini. Jadi kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, ya tentu kita semua, terutama pemimpin negara. Makanya ya kampanye energi hijau, ya, ekonomi hijau, hemat energi, dan jargon-jargon tentang pelestarian alam lainnya itu harus semakin digalakkan gitu. Jadi kampanye itu bukan kampanye yang dibuat-buat begitu ya. Namun kampanye yang memang tujuannya adalah agar bumi ini bisa kita tinggali dengan layak gitu. Agar bumi ini bisa kita tempati dengan baik, dengan kondisi yang aman dan nyaman. Agar bumi ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita 10, 20, 100, 200 tahun yang akan datang gitu. Intinya agar bumi ini tetap lestari gitu, tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai bumi ini 100-200 tahun yang akan datang tidak bisa lagi dihuni oleh manusia karena kerusakannya sudah sangat parah. Nah, dampak dari global warming ini tentu banyak ya gitu. Dan salah satu yang paling terasa dari dampak dari global warming itu adalah fenomena cuaca yang tidak menentu gitu, atau istilahnya anomali cuaca. Kalau dulu musim penghujan bisa kita prediksi, musim kemarau bisa kita prediksi, sekarang tak bisa.
bulan-bulan yang harusnya musim hujan malah sebaliknya terjadi. Jadi musim kemarau. Bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau justru musim hujan. Ini salah satu yang kita rasakan. Yang kedua, cuaca lebih panas dari biasanya. Terik matahari itu lebih panas dirasakan dari biasanya. Mungkin tahun 80-an, 90-an atau jauh sebelum itu. Terik matahari di siang hari tidak sepanas sekarang itu. Itu bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang sudah berusia di atas 40 tahun begitu ya, sebagai perbandingan gitu. Atau misalnya saya sendiri ya, saya sekarang umurnya 41 tahun gitu, merasakan betul itu ya, dimana siang hari sekarang lebih panas dibandingkan siang hari 30 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi bumi ini atau alam inilah kita bicara ya. Alam ini kan bisa seimbang, alam ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan normal. Itu kan ada keseimbangan gitu ya. Keseimbangan ini yang membuat bumi alam ini bertahan itu, bisa bertahan jutaan tahun gitu. Ada titik keseimbangan yang terus terjaga begitu, sehingga alam ini bisa berjalan gitu, berjuta-juta tahun begitu ya. Namun dalam sejarahnya gitu ya, memang alam ini pernah mengalami anomali-anomali seperti yang saya bilang tadi ya. Dan tentu saja kalau di masa silam ya, penyebab dari kerusakan itu adalah karena fenomena alam itu sendiri. Contoh letusan gunung api gitu ya. Menurut para ahli, 75.000 tahun yang lalu itu terjadi letusan yang sangat dahsyat yang disebut dengan super volcano gitu. Letusan ini melibatkan beberapa buah gunung, sehingga hasil dari letusan itu bisa kita lihat sekarang, yaitu terbentuknya Danau Toba gitu. Jadi Danau Toba itu adalah super volcano yang mengalami peristiwa letusan yang sangat dahsyat ya, sehingga membentuk sebuah lubang kawah yang sangat besar yang disebut dengan Danau Toba gitu. Kemudian kita bisa lihat juga fenomena yang serupa di abad modern gitu. Misalnya letusan Gunung Krakatau ya. Itu terjadi pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau ini menyebabkan penurunan suhu bumi selama berapa tahun ya gitu ya. Di mana bumi dilingkupi oleh abu vulkanik gitu, sehingga terjadi anomali cuaca. 1815 juga terjadi letusan Gunung Toba ya. Letusan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat gitu. Juga mengalami seperti halnya letusan Gunung Krakatau. Nah, jadi ada di masa-masa silam fenomena global warming gitu, dan penyebabnya adalah dari fenomena alam itu sendiri, seperti letusan gunung api tadi ya. Namun global warming di masa silam itu kan tidak lama ya. Ketika letusan itu berhenti, abu vulkanik itu mulai berkurang perlahan-lahan gitu ya. Maka bumi kembali atau alam kembali kepada bentuk yang semestinya begitu. Karena aktivitas alam itu kan tidak berkesinambungan gitu. Nah, ini tentu berbeda dengan aktivitas manusia. Ya. Terjadinya global warming yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini kan susah untuk
dihentikan gitu. Tidak seperti berhentinya gunung meletus gitu. Kalau gunung itu meletus udah selesai gitu. Tapi kalau aktivitas manusia, siapa yang bisa menghentikannya gitu. Contoh industrialisasi begitu ya. Pembuangan limbah yang merusak udara, tanah, air gitu ya. Ini kan tidak bisa dihentikan gitu. Atau penambangan ya. Ini kan tidak bisa dihentikan. Siapa yang bisa menghentikan penambangan? Tidak bisa berhenti total, apalagi berhenti total ya. Ya mungkin kita hanya bisa mengurangi lah begitu ya. Kalau kita tidak bisa menghentikan industrialisasi ini ya, sehingga menyebabkan global warming mengakibatkan anomali cuaca, hujan yang lebih lebat dari biasanya, musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, begitu kan? Kita hanya bisa mengurangi, menghentikan atau menghilangkannya tentu kita tidak bisa ya, atau tidak mungkin bisa begitu. Makanya cara menguranginya adalah dengan gerakan industrialisasi hijau gitu ya. Dan bagi saya cukup percaya dengan kampanye-kampanye tentang ekonomi hijau ini begitu kan. Ya, kita bisa lihatlah gitu ya. Kalau pabrik-pabrik atau kendaraan-kendaraan bermotor era 70-an, 60-an gitu atau 80-an lah gitu ya. Itu kan rata-rata asapnya sangat pekat gitu ya. Asap buangan pabrik, asap buangan dari kendaraan bermotornya kan cukup besar begitu ya. Nah, sekarang gas-gas emisi itu kan bisa dikurangi gitu ya. Kita jarang sekali melihat, atau di negara maju lah misalnya kan, negara maju itu sekarang kan teknologinya sudah sangat canggih gitu ya, sehingga bisa mengurangi gas emisi gitu. Mungkin di negara berkembang yang sekarang masih belum ya. Ya tentu semuanya akan ke sana gitu. Dan saya optimis sekali dengan hal itu gitu ya. Namun ada sikap-sikap tertentu dari sebagian kita gitu ya, yang tidak mau menyadari akan hal ini gitu. Kita semua itu punya andil terhadap kerusakan ini tanpa terkecuali. Ya tentu saja kecil besarnya yang skalanya yang berbeda-beda ya gitu ya. Kalau saya misalnya punya motor gitu ya, dan saya bawa kemana-mana, ya tentu gas buangan dari motor saya itulah yang ya barangkali ada yang merusak gitu, ada yang yang merusak udara begitu ya. Mungkin kendaraan saya punya asap knalpotnya itu mengganggu begitu ya. Tapi bagi yang punya pabrik ya, punya perusahaan, tentu lebih parah lagi begitu. Tentu lebih besar lagi skalanya gitu. Jadi ini harus saya sadari bahwa semua kita punya andil terhadap kerusakan ini sehingga menyebabkan global warming gitu. Nah, kembali kepada pernyataan saya tadi, ada sebagian dari kita itu yang denial ya, menolak bahwasanya dia ikut andil dalam hal ini gitu. Seperti kasus banjir bandang yang terjadi di Sumatera gitu. Banyak kampanye-kampanye di media sosial ya pasca banjir bandang itu yang mengatakan bahwa sawit adalah salah satu penyebab terjadinya banjir bandang gitu. Itu kan pernyataan yang boleh dibilang benar gitu ya. Sawit punya andil terhadap kerusakan ini. Ya memang lebih tepatnya begini ya, sawit punya andil terhadap terjadinya global warming gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekali lagi ya, sawit itu memang pohon gitu, sama dengan pohon lain. Cuma dalam hal ini ya, sawit ini kan tanaman industri gitu, dia bukan hutan.
ya. Dia bukan hutan seperti hutan alami gitu. Dan para ahli juga sering mengatakan bahwa kalau diumpamakan sawit ini seperti kipas angin gitu. Sementara hutan alami itu AC gitu. Satu kipas angin dengan satu AC tentu jauh beda ya. Pengaruhnya terhadap suhu begitu. Satu AC lebih dingin dibandingkan satu kipas angin. Walaupun sama-sama menghasilkan angin begitu ya, sama-sama fungsinya mendinginkan udara gitu. Nah, merubah hutan menjadi sawit itu sama kita merubah AC menjadi kipas angin gitu. Nah, inilah yang membuat hutan yang pada awalnya menjaga kestabilan udara, kelembaban udara itu berubah. Ya, ketika hutan yang awalnya menjaga kelembaban udara berubah menjadi sawit, maka fungsi mengatur kelembaban udara berkurang begitu. Fungsinya berkurang, bukan tidak berfungsi ya, tetap sama-sama mengatur kelembaban udara, cuma berkurang, skalanya berkurang gitu. Karena berubah menjadi sawit. Jadi ini tidak bisa ditolak ya. Sawit itu salah satu penyebab dari terjadinya global warming gitu. Global warming mengakibatkan anomali cuaca. Anomali cuaca menyebabkan musim kemarau dan musim hujan tidak teratur gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa badai siklon terjadi di Khatulistiwa ya gitu. Nah, tadi saya nonton video ya dari salah satu channel dan bagus sekali gitu. Ada salah seorang pakar hidrometeorologi ya dari ITB. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah wilayah yang jarang atau nyaris tidak pernah terjadi badai siklon dalam sejarahnya gitu. Memang badai siklon ini terjadi di wilayah sekitar tropis ya atau subtropis itu, tapi dia terjadinya di lautan. Ada 3 samudra ya, Atlantik, Pasifik, dan India. Nah, ketiga-tiga samudra ini itu ada bagian wilayahnya itu yang berada di wilayah tropis gitu, di kawasan tropis ya. Jadi begini, bumi ini kan terbagi pada 5 iklim ya, baik belahan bumi utara maupun bumi selatan. Di tengah-tengahnya ada Khatulistiwa gitu. Nah, Indonesia berada di persis di Khatulistiwanya gitu. Ada wilayah tropis dari 0 derajat sampai 23,5 derajat utara itu tropis. 0 derajat sampai 23 derajat selatan itu tropis. Jadi wilayah tropis ini cukup luas. Ya. Cakupan wilayahnya itu luas ya. Tidak seperti subtropis, sedang, dingin, dan kutub. Jadi belahan bumi utara itu ada 5 tipe iklim ya, tropis, subtropis, sedang, dingin, dan kutub. Begitu juga wilayah bumi selatan, ada tropis, subtropis, sedang, dingin, dan kutub gitu. Nah, wilayah yang 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan ini namanya kawasan tropis begitu ya. Di atasnya subtropis gitu. Nah, bibit siklon tropis ini berada di 3 titik. Di Atlantik yang Khatulistiwa ya, yang Atlantik tropisnya, di wilayah tropis Atlantiknya, di wilayah tropis Indianya, Samudra Hindianya, dan di wilayah tropis Samudra Pasifik itu. Ini kan 3 samudra terluas di dunia ya gitu. Nah, bibit siklon itu terbentuk di samudra itu. Ya. Nah,
bibit siklon ini dia akan menghilang apabila mendekati wilayah ekuator gitu, atau wilayah Indonesia, wilayah yang berada di sekitar Katulistiwa gitu. Dia akan hilang dengan sendirinya, berubah menjadi hujan biasa gitu. Atau ketika dia mendekati daratan, dia akan melemah gitu. Jadi bibit siklon ini dia terbentuknya di tengah-tengah samudra. Ketika melewati daerah Katulistiwa, maka dia perlahan-lahan menghilang, berganti dengan hujan biasa. Atau ketika dia mendekati daratan, dia akan bukan menghilang ya, dia akan menurun kondisi badainya begitu. Namun tentu ya, ada beberapa wilayah di dunia ini yang langganan ya, antara kutip, langganan dari badai siklon ini. Makanya ada istilah-istilah seperti hurricane, typhoon gitu ya. Ini kan sama ya, badai siklon juga ya. Seperti di Amerika ya kan, ada wilayah yang yang sering terjadi badai ini, Florida misalnya, atau wilayah Jepang, atau yang paling dekat adalah Filipina gitu. Nah, di Asia Tenggara wilayah yang paling sering terkena siklon tropis adalah Filipina gitu. Filipina itu setiap tahun dipastikan terjadi yang namanya badai siklon gitu. Kenapa Filipina? Karena Filipina ini kan wilayah yang berada kepulauan ya, yang dekat sekali dengan Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan gitu. Lagian Filipina ini bukan wilayah yang dilalui oleh Katulistiwa. Filipina ini wilayah sebagiannya sudah masuk subtropis gitu ya. Hanya rentan sekali terkena badai siklon gitu. Nah, kita kembali kepada Indonesia. Indonesia ini dalam sejarahnya nyaris tidak pernah mengalami musibah badai tropis begitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa beberapa waktunya lalu badai siklon itu masuk ke wilayah Indonesia, atau lebih tepatnya di Sumatera bagian utara gitu, yang menghancurkan 3 provinsi tadi begitu. Kan ini menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, lagi-lagi jawabannya adalah global warming gitu. Itu penyebabnya. Global warming itu menyebabkan anomali cuaca, mengakibatkan terjadinya anomali cuaca, El Nina dan El Nino yang tidak beraturan begitu ya. Ditambah lagi dengan badai tropis yang seharusnya selesai di tengah-tengah samudra, tiba-tiba masuk ke wilayah Katulistiwa gitu, bahkan masuk ke wilayah daratan lagi gitu kan, dan mengakibatkan banjir bandang yang sangat hebat, hujan yang tidak berhenti selama 7 hari 7 malam gitu. Jadi semuanya ada kaitan gitu ya. Makanya ada yang menyebutkan bahwa bencana kali ini adalah bencana ekosistem atau bukan bencana ekologi gitu ya. Kalau ekologi kita tentu hanya membahas tentang lingkungan yang tidak ada manusia di dalamnya ya. Tapi kalau ekosistem kita berbicara tentang lingkungan global yang mana ada manusia di dalamnya, ada hewan di dalamnya, ada udara, ada tanah, air dan lain sebagainya, dan semuanya itu saling terkait, saling terhubung satu sama lain begitu. Jadi kalau manusia mengeksploitasi alam begitu ya, maka dampaknya bukan ke manusia saja tapi juga ke tanah, ke air, ke udara begitu, ke hewan-hewan dan lain sebagainya. Jadi saling terkait satu sama lain gitu. Makanya saya selalu bilang kepada siswa saya di sekolah bahwa bumi yang kita tinggali ini itu seperti rumah gitu. Seperti rumah kita.
rumah kita itu ada dua. Ada rumah kita yang kita bangun, yang dibangun oleh manusia itu sendiri ya gitu kan. Ada yang kamarnya mungkin 2, 3 dan seterusnya ya. Ada yang besar seperti istana, ada yang kecil gitu kan. Itu kan rumah yang kita bangun. Tapi ada rumah satu lagi yang jarang kita bahas, yang jarang kita pedulikan, yaitu bumi gitu. Tempat tinggal kita ini yang bernama bumi ini, yang bernama planet bumi ini namanya rumah kita gitu. Di sana ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk lain, ada udara, ada air, ada tanah, ada batu dan lain sebagainya gitu. Yang saling terkait satu sama lain. Jika salah satunya saja berbuat kerusakan, maka akan berdampak kepada yang lain begitu. Pasti itu. Kita selama ini kan taunya ekosistem itu kayak apa ya? Kayak di sawah gitu, ekosistem sawah. Sawah itu kalau tikus banyak, artinya yang memangsa tikus tidak ada, itu ular gitu. Kalau di sawah itu banyak hama gitu kan, artinya ada yang predator hama itu yang tidak ada gitu. Ya, makanya di sawah itu harus ada semuanya, harus ada yang saling memakan tadi. Kalau tikus ada di sawah, maka tikus akan dimangsa oleh ular. Kalau ular terlalu banyak, maka ular akan dimangsa oleh elang begitu ya. Di hutan kan juga begitu ya. Di hutan itu seandainya harimau tidak ada ya, atau predator di hutan itu tidak ada, maka yang akan banyak itu adalah babi hutan gitu, hama gitu ya. Jadi begitu. Nah, kita kembali kepada apa tadi, bumi sebagai rumah itu adalah, jadi kalau bumi ini rumah, maka harus kita jaga, kita harus sama-sama menjaga gitu. Karena kalau bumi ini rusak, maka yang terkena dampaknya bukan yang merusak saja, yang tidak merusak juga akan terkena gitu. Karena kita tinggal di rumah yang sama, tidak di rumah yang berbeda gitu. Oke, mungkin itu saja barangkali bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.